Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pelaksanaan kegiatan peer teaching dalam proses perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kegiatan peer teaching tersebut, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajar, kemudian dinilai oleh teman-teman dan juga oleh dosen dan guru pamong. Semoga pengalaman ini bisa menjadi contoh buat teman-teman guru yang lain yang mungkin pada kesempatan berikutnya dapat mengikuti kuliah PPG dalam jabatan. Ayo kita sama-sama menyimak video saya berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Jawabannya begini. Kalau Pak Guru bilang, selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi, pagi, pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, Pak. Seperti itu jawabannya. Siap, Pak. Ayo kita coba lagi. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi, pagi. Saya sehat. Saya sehat, saya saya kuat, bahagia. saya bahagia. Bahagia. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Bapak mau cek, kita semua sudah hadirkah? Atau mungkin ada yang belum masuk ini? Hadir semua, Pak. Hadir, Oke, Pak. sudah. Ada, Pak. Oke. Kabar kalian pagi ini bagaimana? Baik sekali, Pak. Luar biasa baik. Baik, Oke. Pak. Ini Adek Ayu nih, Adek Natali ini kayaknya sakit gitu atau bagaimana? Lapar Bagaimana mereka, Pak. kabarmu, Adek? Tidak, Oke, Pak. baik. Iya, Bapak, saya lapar kurang dia. sehat, Bapak. Di rumah itu harus banyak istirahat ya. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Iya. Nah, sebagai orang beriman, tentunya setiap kita mengawali kegiatan, kita harus mengawalinya dengan doa. Dan saya minta Adik Natali untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Bapak. Mari teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak Guru? Baik. Terima kasih Natali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Natali karena dia sudah pimpin kita dalam doa. Iya. Nah, waktu selanjutnya Bapak berikan kesempatan buat kalian 5 menit saja, ya. Jangan lebih dari 5 menit. Kita harus biasakan diri untuk selalu membaca. Nah, kalian semua di meja kalian sudah ada buku. Silakan dibuka bukunya, mau buka buku apa saja. Baik, Pak. Terserah kalian, intinya kalian membaca, ya. Iya, Pak. Siap, Bapak. Baik. Waktu 5 menit sudah selesai. Nah, saya mau tanya. Nancy tadi baca apa? Baca tentang literasi, Bapak. Oke, mantap. Yang lain juga pasti sudah baca ya dan sudah tahu apa yang dibacanya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, usahakan nanti sampai di rumah juga harus sering-sering latihan ya, latihan membaca. Baik. Selanjutnya, kita ini rakyat dari negara mana? Di Indonesia, Pak. Indonesia, Oke. Pak. Indonesia. Di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini ada banyak lagu wajib ya. Dikatakan lagu wajib karena sebagai warga masyarakat Indonesia, kita harus tahu lagu-lagu tersebut. Nah, salah satunya seperti ini. Ayo kita mulai kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Iya, Pak. menyanyi dengan semangat ya. Iya, Pak. Boleh. Proklamasi. Sudah selesai, Untuk mari kita berikan tepuk tangan Yeay. untuk diri kita sendiri. Iya.
Nah, sekarang semua bisa baca ini? Bisa, Pak. Iya. Coba Coba. satu orang baca. Masih Masih. ingatkah kalian Ini kelas 5, dengan... masa bacanya sama seperti kelas 2. Yang Saya- semangat lah. Ayo Iya, Mina, Pak. silakan. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya? Udah, Pak. Ayo Yang kurang dijawab lancar oleh baca. Jul. Jul, silakan Eh, jawab pertanyaannya Mina. Coba coba. satu orang baca. Masih Masih. ingatkah kalian Ini kelas 5, dengan... masa bacanya sama seperti kelas 2. Yang Saya- semangat lah. Ayo Iya, Mina, Pak. silakan. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya? Udah, Pak. Ayo Yang kurang dijawab lancar oleh baca. Jul. Jul, silakan Eh, jawab pertanyaannya Mina. Ayo. Masih, Kali Pak. lalu kita belajar apa? Masih, Pak. Belajar Masih ingat tentang ya? bla bla bla. Iya, Pak. Oke, benar Ya. sekali. Iya. Nah, sudah terlihat toh? Kali lalu kita berbicara tentang organ pencernaan manusia. Nah, apa-apa saja organ pencernaan manusia? Nah, sudah jelas Mulut. ini ya. Mulut, Iya. Ada mulut, apalagi? kerongkongan, Kerongkongan. Kerongkongan. Terus? lambung, Rambut. Ya, usus Usus lanjut. halus, halus. usus Usus besar, usus besar. besar. anus. Anus. Iya, itu adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, pada pagi hari ini kita tinggal lanjutkan saja. Lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kalau ini berbicara tentang organ pencernaan, nah, pada hari ini kita belajar bagaimana kita mendapatkan makanan. Dengan siapa kita mendapatkan makanan. Ya, seperti itu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan ada pelajaran ini, kalian bisa menguasai 6 tujuan ini. Iya. Nah, selanjutnya saya minta Mina sama Jul untuk membantu yang ada ini. Ya, Pak. Saya mau Ya, jadi silakan Siti, Pak. Mina sebagai Siti, Jul sebagai Udin. Silakan. Oke. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ya. buat Mina sama Julius yang sudah membaca percakapan ini. Sekarang Bapak mau tanya, ini Siti ya dalam percakapan tadi, Siti sama Udin berbicara tentang apa saja? Makanan sehat, Pak. Oke. Apalagi Titin? Ayo. Oh, bekal atau enggak? Katanya, Pak. Iya. Nah, mereka tadi berbicara tentang makanan sehat, kemudian juga disinggung tentang organ pencernaan ya. Nah, kemudian pada kalimat terakhir ada tulisan makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi kita. Ya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi dalam pemenuhan makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri. Jadi contohnya saat para petani menanam padi, dia tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama. Kemudian proses apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Nah, adakah interaksi di dalamnya? Apakah itu berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan lingkungan? Nah, ayo kita pelajari bersama. Nah, apa itu interaksi sosial? Nah, di sini sudah ditulis interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok,
dan lain sebagainya. Nah, interaksi sosial amat dibutuhkan. Jadi kalau kita hanya berdiri sendiri, bekerja sendiri, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Ya, ini adalah contoh interaksi sosial. Selanjutnya, selain berinteraksi dengan sesama manusia, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan hidup. Nah, contoh lingkungan hidup antara lain ada gunung, sungai, rawa, dan lain-lainnya yang merupakan lingkungan alam. Nah, seperti ini tampak dalam gambar ada siapa saja di dalam gambar ini? Ada ibu, Pak. Ya, ada ibu-ibu sedang apa ini? Sedang mengetam, Sedang Pak. panen padi, Iya, Bapak. sedang Padi. memanen padi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, ayo kita amati video berikut ini. Simak baik-baik ya, karena nanti setelah mengamati video ini, Bapak akan membagikan kalian LKPD ya. Ya, Pak. Iya Bapak, iya Bapak. Kalian harus simak baik-baik karena nanti setelah ini kalian harus mengerjakan LKPD berdasarkan video ini. Oke, Siap, mari Bapak. kita simak videonya. Kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan, atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat setelah Baik, sudah disimak videonya ya? Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak. sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Karena kita 11 orang, jadi Bapak membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ya, Pak. Silakan dihitung. Saya membagi kalian jadi 3 kelompok saja ya. Ya, Pak. Jadi 3 kelompok. Karena itu kalian coba hitung mulai 1, kemudian 2 dan 3. Ayo. Sudah, Pak. 1. Dua. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Bapak. Jadi yang dapat nomor 1 silakan menjadi anggota kelompok 1. Yang dapat nomor 2 menjadi anggota kelompok 2. Dan sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Ya, Nah, Pak. di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk belajarnya. Nah, kalian baca baik-baik petunjuknya. Jangan lupa isi nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya juga. Kemudian baca langkah-langkahnya dengan baik. Nah, setelah langkah-langkahnya sudah dibaca, kalian mengisinya pada lembar kerja ini ya. Jadi, interaksi apa yang dilakukan? Jadi, kalian mengisinya di kolom yang pertama. Silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Waktunya Iya Pak. hanya 5 menit. Yang sudah selesai, Ade Natali silakan langsung dipresentasikan di depan. Baik, Bapak. Baik, teman-teman, perhatikan semua, saya ingin presentasi. Jadi ini hasil tugas dari Sekarang mari kita berikan tepuk salut untuk adik Natali. Sama-sama tepuk salut. Salut, 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 salut. Salut. Salut untuk kelompoknya Natali. Ya. terima kasih, Oke. Bapak. Sama-sama. Nah, sekarang tadi kita belajar tentang pelajaran IPS ya. Sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Di sini kita belajar tentang keberagaman sosial budaya. Jadi masyarakat Indonesia ini kaya akan keberagaman sosial ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita belajar tentang keberagaman sosial ini, dan untuk mempermudah kita mempelajarinya, kembali kita saksikan video singkat berikut ini. Menelaah keberagaman di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, dari fisik, sifat, dan juga aktivitas atau nilai-nilai yang terdapat dari keberagaman
Antara lain adalah Oke, kita sudah melihat videonya. Nah, sekarang kembali kita bekerja. Nah, kalau tadi kita sudah bekerja tentang LKPD PPKN, IPS, sekarang kita PPKN. Nah, petunjuknya juga ada dalam lembar kerja yang sudah dibagikan. Silakan kalian mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang ada di sana. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Oke. Sudah. Ya, silakan Jul untuk presentasi di depan. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, kembali kita berikan tepuk salut untuk Jul ini. Tepuk salut. Salut untuk kelompoknya Jul. Iya. Baik. Kita lanjut. Nah, video apa lagi ini? Ini juga video yang bisa membantu kita untuk bisa mengerjakan LKPD. Nah, jangan tanya, kok videonya banyak sekali ya Pak? Karena kita hari ini kita belajar dengan menggunakan waktu yang cukup banyak. Ada 3 kali 35 menit. Jadi berapa jumlah waktunya, Vincent? Ayo. 105. Iya, Wih, pintar. Vincent, Masih pintar ingat betul perkalian Kakak. ya? Masih ingat Iya, Pak Guru. perkalian. Tiap Ya. malam itu saya latih terus. Oke, Kemarin dia mantap. juara Olimpiade Matematika itu Pak. Iya, hebat. Juara terakhir, Kita memang Pak. harus, kalau Vincent ikut lomba Olimpiade Matematika juara, itu semangat, hebat. Nah, yang lain juga harus ikut ya. Satu dari terakhir. Nah, sebelum kita amati video ini, mari kita mengingat diri kita sendiri tentang tepuk PPK. Satu orang pimpin, saya minta Nancy pimpin. Ayo Nancy, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Sudah, Pak. Iya, tepuk tangan untuk Nancy. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita amati video ini. Video ini untuk membantu kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pernahkah kalian melihat gambar iklan? Biasanya kita melihat gambar iklan ada di tempat-tempat umum seperti di koran, majalah, atau TV. Pertama, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat nama produk. Yang ketiga, terdapat kata kunci iklan. Yang keempat, terdapat kalimat tulisan dan gambarnya menarik, jujur sesuai keadaan sebenarnya, dan penawaran adalah iklan yang contohnya iklan pemberita maupun internet. Baik. Kita sudah amati videonya. Masih ingat tuh langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya adalah kembali kita kerjakan LKPD dengan yang sesuai dengan video tadi. Nah, ikuti, baca baik-baik petunjuknya, kemudian juga dengan langkah-langkahnya, lalu kalian isi hasil diskusi kalian pada LKPD. Silakan. Dela kelihatan yang ngantuk itu. Dela semangat. Tadi malam itu, Pak. Dari malam ikut pesta dia Bapak. Nah, Iya. selamat pagi Dela. saja sepanjang malam. Ya, pagi Bapak. Masih ingat pembukaan tadi tuh? Kalau disapa selamat pagi, pagi. Ulang lagi Dela. Iya, Bapak. Selamat pagi Dela. Pagi. Dela Saya Dela. Ya, Agar baik tidak ngantuk. Bapak. Iya. Sudah selesai ini pekerjaannya? Sudah, Jul, Pak. bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Vincent juga sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Iya. Guru. Nah, silakan dipresentasikan di depan. Oke. Vincent. Coba Ya. Vincent dari tadi Baik, dulu. terima kasih Pak Guru.
Teman-teman, saya presentasi. Inilah Berikan tepuk salut untuk Vincent. Salut, Satu orang pimpin, salut. Mina. Salut, Oke. salut. Baik, 1, 2, 3. Salut, Salut, Salut. salut. Salut, salut. 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 Untuk siapa? Untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya Iya. Vincent. Untuk Vincent. Iya. Baik, adik-adik sekalian. Kita sudah mempelajari 3 muatan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan soal ya. Sebagai evaluasi apakah kita tadi benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, untuk itu mari kita kerjakan soal evaluasi berikut ya. Ini soal evaluasi. Bapak akan bagikan kalian masing-masing 1 lembar soal, dan kemudian kalian harus mengerjakannya dengan baik, dengan jujur, tidak menyontek. Untuk kegiatan ini waktunya paling lama 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau itu sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja Bapak, baru kita sama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan dikumpulkan. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah Pak Guru. Iya, mantap. Semuanya tetap semangat. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ini, ayo kita sama-sama membuat kesimpulan. Siapa yang bisa buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ayo. Saya Pak. Nah, sudah ya? Iya. Sudah. Untuk lebih lengkapnya Bapak sudah membuat sedikit kesimpulan, dan ini perlu kalian tulis untuk bisa kalian baca di rumah ya. Ya, Nah, Pak. kesimpulannya seperti ini. Manusia merupakan makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Iya. Selanjutnya, dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan apa saja, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Iya. Nah, selain berinteraksi dengan sesama manusia, kita juga perlu berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Jadi berinteraksi dengan lingkungan ini juga interaksinya yang baik-baik ya. Jangan bakar hutan. Nanti kita sendiri yang kekurangan air. Iya. Nah, yang berikutnya tadi kita juga sudah belajar tentang iklan. Nah, Bapak sudah menuliskan di sini kesimpulan tentang iklan. Pengertiannya ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan yang ada adalah iklan layanan masyarakat, iklan produk, dan iklan pengumuman. Ya, selanjutnya sudah ada ciri-ciri iklan. Ada gambarnya harus menarik. Harus ada nama produknya. Ada kata kunci di dalamnya. Kemudian ini maksud Bapak terdapat ya. Terdapat kalimat ajakan. ya Bapak. Kemudian ada harga barangnya. Ada juga nomor telepon. Ini nomor telepon untuk apa, Vincent? Coba. Untuk telepon beli barang, Pak. Iya, kalau kita mau beli barang, kita tinggal telepon. Iya, seperti itu. Juga ada alamat pengiklan. Baik, anak-anakku sekalian, tidak terasa ya, waktu sudah selesai, kemudian pembelajaran kita juga sudah selesai untuk kali ini. Nah, untuk itu, marilah kita membuka, menutup kegiatan kita dengan doa. Ya, Jul, coba kamu pimpin doa. Dari kemarin kamu tidak pernah pimpin doa. Silakan, Jul. Kamu yang pimpin doa penutup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hore, tepuk tangan untuk Jul. Iya. Iya. Sampai di rumah, jaga kesehatan dengan baik. Kemudian jangan lupa bantu orang tua, ya. Ya, Pak. Jangan main di hujan, apalagi sekarang musim hujan. Jul Ya, kemarin mandi Bapak, hujan, Pak. Jangan, Jul. Nanti kalau saya dapati kamu main lagi di hujan, itu saya akan ke rumah, Oke. Saya juga Pak. ikut. Baik, sampai jumpa besok ya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, waktu
waktu sisa 1 menit lebih. Ya. 1 menit lebih dari 30 menit presentasi. Baik. Untuk selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada teman yang menjadi observer untuk mengomentari, memberikan tanggapan atas hasil pekerjaan dari hasil teaching dari Bapak Darsi. Silakan. Yang pertama mungkin Pak Julius ya. Ya, Silakan. baik. Terima kasih kepada Pak Vincent sudah memberikan kesempatan kepada kami, saya dan Ibu Maria hari ini selaku observer untuk kegiatan peer teaching dari Pak Darsi. Kalau menurut pengamatan saya dari awal sampai akhir untuk pengajarannya sudah sangat luar biasa. Saya sangat salut dengan Pak Darsi, tapi yang menjadi sedikit penilaian saya itu di bagian PowerPoint-nya, mungkin nanti bisa ditambah lagi background-nya sehingga menarik menarik minat dari siswa. Karena tadi PowerPoint dari Pak Darsi itu masih untuk background-nya itu masih belum berwarna, masih hitam putih polos. Mungkin itu dari saya persilakan kepada Ibu Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ke Pak Darsi dulu. Setelah itu baru ke Ibu Mina. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jul atas masukannya. Jujur saja memang dalam pengerjaan PowerPoint saya masih pemula, kemudian saya juga cukup jauh dengan teman-teman yang lain sehingga kesulitan untuk meminta bantuan membuat PowerPoint yang cukup menarik, tetapi terima kasih atas sarannya. Saya akan usahakan untuk kali berikut saya akan membuat background PowerPoint-nya diusahakan lebih menarik lagi dari ini. Terima kasih sarannya Pak Jul. Baik, terima kasih Pak Darsi. Mohon diperhatikan segala saran dari teman-teman. Baik, yang berikut observer kedua Ibu Maria Jemina. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Vincentius. Terima kasih Pak Darsi sudah melaksanakan peer teaching-nya. Menurut saya secara keseluruhan sudah bagus Pak. Tapi sama seperti yang Pak Julius katakan tadi, catatannya hanya di pengeditan background PPT-nya itu. Usahakan semenarik mungkin karena ini dunia anak-anak. Biarkan fokus dan konsentrasi mereka juga tertarik dengan materi yang akan kita tampilkan. Ya. Itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Baik, langsung saja Pak Darsi untuk menanggapi dari hal yang sama ya. Silakan. Iya. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan dari kedua teman-teman saya terhadap untuk keberlanjutan dari presentasi saya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Jul dan Ibu Mina atas sarannya, karena saya sendiri juga berpikir ini sudah menarik lah, tetapi ternyata memang harus diperbaiki lagi. Terima kasih sarannya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya, juga tanggapan baliknya. Baik, yang berikut mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Guru Pamong. Silakan Ibu Guru Pamong. Baik, terima kasih Pak Guru. Pak Darsi, luar biasa nih Pak Darsi. Tepuk tangan untuk Pak Darsi. Kalau saya mau bilang luar biasa karena apa? Pak Darsi penuh perjuangan tuh Bapak Ibu Guru. Penuh perjuangan untuk bisa membuat PPT itu. Jadi saya salut Pak Darsi dengan segala keterbatasan, tapi Pak Darsi masih bisa membuat PPT walaupun menurut Bapak Ibu kurang menarik, tapi saya cukup Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Pak Darsi ya. Mohon maaf karena saya tidak sempat lihat ini chat kemarin. Ya, Mama. Terima kasih baik, banyak. Yang kedua Pak Darsi,
Sekali lagi, walaupun Pak Darsi tidak terpentak atau tidak ikut kemarin, tapi tolong komunikasi Bapak Ibu Guru. Jadi kemarin syarat pakaiannya itu Pak Darsi harus putih ya, berdasi. Iya. Jadi apapun alasan Bapak Ibu Guru harus komunikasi. Kalau tidak hadir, mungkin tidak hadir pertemuan, tolong tanya informasi kira-kira apa yang diinformasikan atau informasi apa hari ini atau kegiatan hari ini ada informasi apa. Supaya Bapak Ibu Guru jangan tertinggal informasi ya. Iya, Mama. Terus yang kedua, waktunya luar biasa nih. Pasti Pak Darsi semalam tidak tidur ya. Hanya mau latihan peer teaching ini. Iya. Pak Darsi, kira-kira langkah mana yang terlewati nih Pak Darsi? Kalau saya sendiri menilai itu sudah sudah dijalankan semua, hanya memang saya juga merasa ada kesan buru-buru dalam penyajian materi. Iya. Tidak apa-apa Pak Guru, kalau di berteaching ada hal-hal yang boleh dilewati, bukan dilewati tapi bisa ditampilkan sebentar terus dilewati. Yang terpenting langkah-langkahnya jangan dihilangkan seperti itu, apalagi langkah untuk mencapai tujuan tadi itu, seperti ciri-ciri iklan dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di tujuannya itu sudah hampir semua tercapai. Terus yang berikut Pak Darsi, koreksi saja untuk Bapak Ibu Guru semua ya. Oke Bapak Ibu Guru, kita semua download ya. Mengambil video itu kebanyakan dari YouTube ya. Tapi video yang diambil itu Bapak Ibu Guru diedit sesuai dengan kondisi kita Bapak Ibu Guru. Jangan sampai video yang diambil ditampilkan lurus-lurus. Gitu. Iya. Bisa Pak Bapak Ibu Guru ya, ditampilkan lurus-lurus. Oke. Mungkin kondisi kita seperti apa itu yang ditampilkan saja, tidak harus kondisi orang lain ditampilkan. Ya, bisa paham Pak Darsi? Bisa Mama. Oke, yang berikut. Nah, untuk refleksi kesimpulan ini Pak Darsi dan untuk Bapak Ibu Guru juga. Ketika kita membuat kesimpulan dalam pembelajaran, kalau bisa jangan langsung kita yang membuat kesimpulan, tapi biarkan dulu anak-anak menanyakan kira-kira pembelajaran apa hari ini yang anak-anak sudah dapatkan. Setelah itu baru kesimpulan dari kita tampilkan. Seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih Pak Darsi, luar biasa. Saya kembalikan Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Mama Guru Pamong untuk tanggapannya. Baik, mungkin Bapak Darsi tanggapan baliknya, silakan. Baik, saya mau menyampaikan terima kasih juga kepada Mama Charlotta sebagai guru pamong yang dari awal sudah memberikan saya penguatan, kemudian pada kesempatan ini juga sudah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga bagi saya. Sekali lagi terima kasih Mama. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Darsi. Mungkin yang terakhir dari Bapak dosen, Bapak Markus, saya persilakan untuk memberikan tanggapan untuk hasil pekerjaan Bapak Darsi. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua sudah memberi waktu. Ya, kalau saya tanya dulu ke Bapak Darsi. Bapak Darsi, ini online atau offline? Offline Bapak, offline. Offline. Begini, kalau offline berarti mungkin sedikit saya kasih sarannya. Kalau offline kita kan guru, jadi usahakan pengelolaan kelas itu. Kita jangan hanya terpaku di tempat, tapi kita usahakan jalan-jalan mengelilingi. Ya, iya Bapak. Ya, kalau kita online, ya jadi itu semua Bapak Ibu guru karena kita ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua sudah memberi waktu. Ya, kalau saya tanya dulu ke Bapak Darsi. Bapak Darsi, ini online atau offline?
Offline, Bapak. Offline. Offline. Begini, kalau offline berarti mungkin sedikit saya kasih sarannya, kalau offline kita kan guru. Jadi usahakan pengelolaan kelas itu. Kita jangan hanya terpaku di tempat, tapi kita usahakan jalan-jalan mengelilingi. Ya, Iya, Bapak. ya kalau kita online. Ya, jadi itu semua Bapak Ibu guru, karena kita ini kan tidak hanya atau tidak mungkin kita hanya online terus, tetapi paling juga offline. Jadi kita harapkan untuk pengelolaan kelas itu, jangan lupa itu, karena pengelolaan kelas itu paling berharga. Ketika kita tidak mengontrol anak-anak, ya itu kan berhubungan dengan psikologi anak. Ketika kita sila-sila menjaga dia pada saat pembelajaran, nah ini kan bisa-bisa terjadi saling mengganggu itu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu sekali pengelolaan kelas ketika kita masih dalam daring, ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bapak Ibu itu mungkin diperhatikan itu. Tapi kalau dari segi pemaparannya Bapak Darsi, saya juga senang karena semangat juga, suaranya juga bagus, ya bisa dipahami oleh anak-anak. Ya saya kira dari segi juga tadi ketika kita berbicara tentang metodiknya, ya saya kira Bapak sudah punya metodik mengajar. Ya, cuma tadi saja itu yang dari yang saya bilang pengelolaan kelas, kalau memang Bapak Darsi masih di online di daring, kecuali kalau online ya bisa begitu. Ya, tapi tadi sekali lagi bahwa secara keseluruhan saya melihat bahwa itu sudah mulai bagus ya. Mungkin karena Pak Darsi juga sudah ya ada masukan-masukan atau selalu kolaborasi dengan teman-teman, akhirnya ya banyak masukan-masukan. Jadi saya kira itu sangat perlu juga itu Bapak Ibu. Nah mungkin saya kira itu saja yang saya berikan masukan ke Bapak Darsi. Saya kembalikan ke Bapak Ketua. Silakan Bapak Ketua. Sisa waktu 1 menit, mungkin tanggapannya buat tanggapan balik dari Bapak Darsi untuk tanggapan dari Bapak Darsi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak dosen atas pengarahannya terkait dengan pengelolaan kelas, karena jujur saja tadi juga saya sempat lupa juga tentang pengelolaan kelasnya Bapak. Ya, terima kasih atas masukannya. Yang berikut saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak dosen, Mama Guru Pamong, yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan peer teaching saya pada pagi hari ini, sehingga saya merasakan bahwa kalau dari kemarin saya itu cukup ragu juga apakah saya bisa berhasil sampai ke UKOM ini atau bagaimana. Tapi jujur saja setelah saya tampil dan kemudian saya mendapat penguatan dari teman-teman, Mama Pamong dan juga Bapak dosen, saya yakin saya pasti bisa sampai di UKOM dan bisa sampai selesai kegiatan PPG. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mungkin hanya itu Pak Ketua, saya kembali.